Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut video pembelajaran yang singkat ini, saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, adapun materi hari ini adalah macam-macam hari akhir. Jadi tadi kemarin minggu lalu kita sudah jelaskan tentang makna hari akhir. Sekarang macam-macam hari akhir. Nomor 1, kiamat sukra, atau artinya kiamat kecil. Jadi kalau ada kiamat sukra berarti itu artinya kiamat kecil. Tahukah kalian apakah kiamat sukra? Kiamat sukra kecil itu, kiamat sukra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Itu semua adalah contoh-contoh kiamat kecil. Jadi misalnya meletus gunung Merapi, banjir itu kiamat-kiamat kecil semua itu dan lain-lain. Kiamat sukra, kiamat kecil bisa juga terjadi karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kiamat kecil itu terjadi karena ulah perbuatan manusia. Kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia. Misalnya erosi, banjir, mungkin karena tidak diperbaiki salurannya sehingga terjadi banjir, terlalu banyak pepohonan dipotong, ditebang sehingga mengakibatkan banjir. Itulah kiamat kecil. Yang selanjutnya adalah kiamat kubra. Kiamat kubra ini adalah kiamat besar. Adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Saling bertabrakan bumi, mengguncangkan dahsyat dan tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang hidup lagi. Berarti kalau itu yang terjadi, berarti terjadi kiamat kubra. Kalau masih banjir, gunung meletus, terjadi erosi gunung, biasa gunung itu longsor, berarti itu masih kiamat kecil itu. Misalnya gempa bumi, berarti itu masih kiamat kecil. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan ini, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu askalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Kelak di akhir-akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti ini adalah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini, yang pertama adalah banyaknya ulama muslim yang wafat. Sekarang kita sudah lihat, sudah banyak ulama yang wafat. Ulama mulai dari Zainuddin MZ, masih banyak lagi ulama-ulama besar. Ilmu agama dianggap sudah tidak penting. Orang sudah tidak mau belajar ilmu agama karena dia menganggap itu tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan saya. Berarti tanda-tandanya itu kiamat. Yang ketiga adalah maksiat makin terang benderang. Kejahatan di muka bumi makin merajalela. Ini kejahatan sudah merajalela sekarang. Anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, dan sebagainya. Membunuh antara saudara dengan saudara. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Sekarang sudah terjadi. Kalau dilihat dari belakang,
disangka perempuan, ternyata kalau kita lihat di depan, ternyata dia laki-laki, ternyata dia bencong. Itulah yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang itu sudah banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Coba lihat sekarang. Biasanya yang pendek rambutnya adalah laki-laki, sekarang sudah banyak perempuan yang pendek rambutnya, tidak bisa dibedakan ini laki atau perempuan. Begitu juga sebaliknya, yang panjang rambutnya tersangka perempuan, ternyata dia adalah laki-laki. Banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi ini, sudah banyak sekarang kerusakan. Anak-anakku sekalian, ini ada beberapa ini tanda-tanda hari akhir ini. Banyaknya ulama dan ada hikmah yang harus kita ambil di dalamnya ini. Tentu kita harus pelajari dengan baik. Oh, ternyata yang pernah dibilang Bapak Guru sudah ada pada diri kita masing-masing. Oh, terjadi sudah banjir. Oh, terjadi sudah longsor. Oh, terjadi dan ini dan sebagainya. Oh, sudah banyak ulama yang meninggal. Oh, sudah banyak perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan. Anak-anakku sekalian, hikmah mempercayai hari akhir adalah kita bertambah yakin dan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal saleh. Kenapa kita semangat? Karena kita yakin hari akhir itu pasti akan datang. Makanya kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin mengaji, rajin salat 5 waktu, rajin bersedekah. Seluruh amal ibadah dia laksanakan. Karena kenapa? Dia yakin dan percaya hari akhir itu pasti akan datang. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan dilarang oleh Allah banyak. Misalnya minuman keras, apalagi mencuri, membunuh dan sebagainya. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kalau kita bekerja harus selalu sudah tanggung jawab karena takut kepada Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar kita. Kita jaga lingkungan kita itu, kita bersihkan supaya tidak terjadi banjir. Kadang orang sekarang biasa banjir di kota, kenapa? Karena dia membuang sampah di sembarangan tempat, dia buang ke got. Makanya got bisa datang hujan, maka terjadilah banjir. Oleh karena itu sampah itu disimpan pada tempatnya, jangan di sembarangan dibuang. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Kalau tiba waktu salat, salat ke. Kalau tiba waktu puasa, puasa ke. Jangan ditunda lagi. Kadang orang menunda, meng-HP dulu, nanti sebentar pergi sembahyang. Akhirnya berlalu salat 5 waktu, kita masih mengerjakan HP. Anak-anakku sekalian, adapun tugas hari ini adalah tuliskan 3 contoh kiamat sugra. 3 contoh kiamat sugra. Yang kedua adalah tuliskan 2 contoh kiamat kubra. Jadi ada 2 tugasnya, sugra dan kubra, masing-masing punya contoh, ada 3 dan ada yang 2. Nah, anakku sekalian, inilah pesan-pesan singkat dari saya. Mudah-mudahan kita sehat semua, mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat buat anak-anakku di rumah, salam sehat buat bapak dan ibu di rumah. Semoga kita mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.